Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh sahabat tuliskan ceritanya lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Dan untuk sahabat-sahabat, saya mohon supportnya untuk sosial media terbaru kami di TikTok Sebuah Kisah Misteri, dan saya akan kembali menjalankan Instagram Sebuah Kisah Misteri Official. Nah, untuk sahabat yang ingin tahu kegiatan di luar cerita misteri yang saya lakukan, boleh sahabat bergabung di grup WhatsApp yang akan selalu saya sapa setiap harinya dan mengupdate perkembangan cerita-cerita misteri yang akan tayang dan kegiatan di luar konteks konten misteri. Link gabung untuk di grup WhatsApp sudah saya sematkan di deskripsi. Buruan join biar kita lebih akrab dan silaturahmi terus terjaga. Dan di segmen kali ini, di sebuah kisah misteri, tentunya akan ada yang baru. Segmen yang sudah lama sekali tidak tayang di channel Rio Wijaya dan sudah banyak requestan sahabat-sahabat semua. Bang Rio, kapan lagi segmen sahabat misteri ditayangkan? Dan di kesempatan kali ini, sahabat-sahabat sudah melihat di samping sebelah kiri saya sudah ada sahabat misteri yang datang ke studio kami untuk langsung membagikan sebuah kisah misteri yang ingin diceritakan secara langsung. Sesuai banyak permintaan sahabat, Bang Rio kapan ajak sahabat misteri untuk cerita lagi di segmen sahabat misteri? Dan inilah segmen sahabat misteri yang akan diceritakan langsung oleh sahabat misteri, pengalaman misteri, cerita misteri yang beliau alami atau beliau dapat dari perjalanan hidupnya. Dan saya perkenalkan, di sebelah saya sudah ada Bang Mubarok. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bang Mubarok ini sahabat misteri yang berasal dari Jambi seberang. Dan Bang Mubarok akan menceritakan sedikit pengalaman hidup yang telah Bang Mubarok lalui dari berbagai daerah, bahkan pengalaman-pengalaman di luar negeri nanti next Bang ya. Oke. Nah, karena Bang Mubarok ini baru saja beberapa bulan yang lalu pulang dari Dubai. Jadi banyak nih pengalaman-pengalaman hidup, pengalaman-pengalaman misteri yang beliau ingin bagikan. Tapi di segmen sahabat misteri kali ini ada satu kisah yang difokuskan Bang Mubarok untuk dibagikan. Itu kisah apa Bang? Ini kisah saya dapatkan sewaktu saya merantau di luar ya. Ini kisah seorang wanita. Dia itu kita sebut saja namanya si Dewi. Si Dewi ini adalah seorang mucikari. Kisahnya itu dia ini memakai sesuatu ya. Nah, tunggu dulu Bang. Sesuatunya apa? Nanti sahabat-sahabat akan dengar langsung apa yang akan diceritakan langsung oleh Bang Mubarok dalam segmen Sahabat Misteri. Jadi Mas Rio, saya ini bekerja di bidang konstruksi ya. Pada saat itu berangkat ke suatu wilayah itu masih di Nusantara gitu ya, tidak menutup kemungkinan ya. Ya kita kan harus ada entertain. Dari entertain itulah perkenalan saya
sama si Dewi ini dimulai. Ya, saya kenal orangnya baik. Pertama baik, humble, mudah bergaul, asik lah diajak ngobrol ya. Namanya juga kita laki-laki di luar gitu kan. Ya wajar kalau kita berteman sama perempuan ya asik diajak ngobrol. Akhirnya selidik punya selidik, ternyata si Dewi ini itu mempunyai teman-teman, ternyata bukan temannya. Oh, jadi Dewi ini banyak teman-teman ketika kenal? Iya. Pertama sih saya pikir nggak aneh-aneh ya. Tapi setelah tahu banyak teman-teman tadi cantik lagi kan. Melihat temannya itu wah gitu. Ya teman-teman saya juga yang lain juga bilang wah gitu. Si Dewi enak, si teman-temannya juga enak gitu kan. Ternyata si Dewi ini itu memperkerjakan teman-temannya sebagai ya pekerja seks komersial. Jadi hubungan saya sama si Dewi itu ya baik-baik aja, biasa WA, telepon gitu kan, ya berteman lah gitu kan, asik. Mainlah saya ke rumah dia, terus asik di rumah aja dengan orang tuanya juga saya kenal, sama saudara-saudaranya juga saya kenal. Terus saya mainlah di kampung itu juga, ya sholat di musolahnya terdekat gitu kan, ya akhirnya kenal sama orang kampung gitu. Ya namanya juga kita merantau ya. Kalau kita merantau itu yang dicari itu teman saudara. Betul. Makanya saya ya bersosialisasi lah di sana. Tapi lama kelamaan di sana ada saya mendengar berita-berita yang nggak enak gitu tentang si Dewi ini. Kalau dari mata saya lihat si Dewi itu wah sangat cantik, cantik terus bohai gitu kan. Tapi kalau orang-orang kampung situ melihatnya rada ini orang kayak jelek, negatif gitu kan. Pas pada saat itu hari Jumat di tahun 2017 itu saya sholat Jumat di kampungnya si Dewi. Di situ saya ketemulah si Warno. Warno itu pemuda daerah situ. Ya dia juga bantu-bantu saya di proyek. Ya terus dia bilang saya, Bang Mubarok jangan terlalu dekat sama si Dewi. Kenapa? Si Dewi itu dia makai sesuatu katanya. Ya maksudnya makai sesuatu gimana? Setiap orang kan ada pakaian gitu kan ya. Ya maksudnya mistis gitu ya katanya. Seperti dia pakai pesugihan dan juga pakai susuk. Oh kata saya. Ya saya mendengarnya masuk telinga kanan kuat ke pengen kiri aja karena ya si Dewinya udah baik sama saya, keluarganya juga baik. Jadi saya no comment ya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dikabarin. Iya, apa yang dikabarin nggak sesuai. Terus berjalannya waktu hubungan saya sama Dewi ya baik-baik aja. Ya seperti biasa pertemanan ya. Tuh saya dapat kabar bahwasanya si Dewi ini kecelakaan, ditabrak bus. Dari dia bawa pergi kerja ke kafenya dia, tiba-tiba di jalan itu dilindas mobil dan kakinya itu patah. Oh jadi Cacat, patah. Tapi dari kakinya patah itu merembetnya itu ke lain-lain sakit-sakitnya itu. Saya datang sini ke rumahnya, saya tanya gimana kabarnya Dew. Ya beginilah Bang katanya. Padahal ya cuma kakinya aja, tapi kok bisa merambat yang lain gitu kan? Merambat ke yang lain maksudnya gimana tuh Bang? Iya seperti badannya betul lebam-lebam gitu, tapi pas kejadian itu tidak ada. Pas kejadian dia ditabrak itu badan biasa aja, cuma kakinya aja. Tapi ini merambat ke badannya lebam-lebam semuanya, di mukanya lebam-lebam, dan kakinya itu semakin hari semakin lemah gitu, nggak ada cahayanya nggak ada sama sekali. Jadi beda dengan Dewi sewaktu sebelumnya sama sesudah kecelakaan beda. Dan saat ini saya merasa si Dewi ini ada yang aneh dari penyakitnya tersebut. Itu agak lain lah. Kok bisa dari kecelakaan terus sakitnya merembet yang lain, dan feeling saya ada sesuatu. Dan saya coba tanya kepada keluarganya, Bu, si Dewi ini kok semakin hari semakin lemah dan lain Bu. Apakah si Dewi ini, mohon maaf ya Bu ya, saya tanya, apakah Dewi ini ada sesuatu Bu? Ya, seperti ya nuntun atau apa Bu? Tapi respon dari mamanya ini
itu kayak menutupi sesuatu. Jadi maaf Bang, sebentar. Jadi sebelum Dewi kecelakaan atau dari awal Bang Mubarok kenal sama Dewi, status perkenalan Bang Mubarok sama Dewi itu mengenal Dewi itu sebagai apa? Atau tahu profesi Dewi itu gimana? Jadi gini ya, gak usah munafik lah di sini ya. Saya seorang konstruksi, saya perencana konstruksi, bikin konstruksi lah, bikin gambar-gambar, bangunan. Itu di dalam dunia kami itu ada entertain. Ya, ada orang-orang yang atas lah gitu kan. Kita nyiapin, ya ajak karaoke, ajak apa. Disitulah perkenalan. Si Dewi ini ladies club juga gitu. Oh, LC. LC. Jadi karaoke, bareng pesan cewek gitu kan. Ya untuk orang-orang itu tadi lah. Tapi yang pertama kali saya dapat itu si Dewi ini. Dewi. Dari Dewi inilah dia dapat menghubungi yang lain-lain ini. Anak-anak buahnya tadi. Ternyata yang lain-lain itu anak-anak buah dia. Jadi ketika dapat cerita dari warga kampung kalau Dewi ini pakai pesugihan, pakai susu, wajar nggak masuk ya? Iya masuk. Karena status Bang Mubarok kenal Dewi ini sebagai LC pekerja LC, malam. iya. Mungkin kalau pakai pesugihan Wah, gitu ya. cantik kok. Oh iya. Si Dewi itu ya, kalau untuk baik, amat sangat baik. Selama orangnya juga nggak neko-neko. Terus kalau mohon maaf ya, kalau wanita-wanita lain malam itu seperti LC itu kan, yang pertama kan uang. Iya. Tapi beda, si Dewi ini beda. Mungkin dia dalam hal ini dia cari kenyamanan ya. Cari nyaman dulu dengan saya. Nanti dengan nyamannya saya bisa memperkenalkan ke teman-teman yang lain. Itu mungkin maksud relasi gitu. Mungkin dia cari itu relasi. Tapi Mas ya, dalam hal ini ada keanehan. Ya ada komplainan dari teman-teman juga gitu kan, yang pakai ya teman-teman anak-anaknya si Dewi tadi. Itu mereka bilang ini, kok kalau si Dewi sama anak buahnya masuk ke ruangan ini, anak buahnya itu cantik-cantik kan loh. Cantik. Iya. Maksudnya gimana tuh? Pas Dewi manggil teman-teman anak buahnya tadi ikut masuk dalam karaoke. Ya. Itu kan biasa kan di room gitu kan ya. Tapi anak buahnya itu cantik-cantik semua. Pas dibawa keluar, ya maklum lah kan, dibawa keluar, bawa ke hotel, bawa kemana itu, anak buahnya itu tidak ada yang menarik, jelek-jelek. Ini udah secantik. Tidak secantik pas bersama si Dewi ini. Dalam itu juga saya berpikir kan, apakah benar ini yang dikatakan orang itu yang pas saya sholat itu kan, Dewi ini ada pesugihan. Dan itu terjadi berkali-kali. Terjadinya berkali-kali ya, setiap kali ikut karaoke saya pasti dengan Dewi. Dewi saya panggil untuk manggil anak buahnya. Dan teman-teman ini pada komplainnya ke saya, kok pas datang bagus, cantik-cantik semua. Pas sama si Dewi ini cantik-cantik semua. Pas keluar dari ruangan, Dewi nggak ikut. Dewi kan sama saya. Pas keluar ruangan itu, kok berubah wajah mereka, jelek gitu. Jadi beda ya? Jadi beda. Apakah mungkin ini, itu dalam pikiran saya aja, apakah mungkin benar apa yang dikatakan teman saya, bahwasanya si Dewi ini ada sesuatu, ada pakaian lah. Saya datang lagi ke rumah dia. Nyampai di rumah dia, dipersilakan masuk oleh keluarganya, ya udah kenal gitu kan. Sudah orang tuanya Dewi itu sudah saya anggap mama angkat. Jadi apa istilahnya kalau kita ngerantau ini induk semang? Induk semang, iya kan, kita kan kalau di daerah orang kan kita harus ada juga induk semang gitu kan, jadi enak gitu kan. Jadi udah kenal ya, masuklah ke dalam kamar ya, lihatlah Dewi itu. Saya datanglah, masuklah dalam kamar dia. Pada saat itu dia lagi tidur. Pas lagi tidur tuh saya lihat, ya kita sebagai orang rantau, orang Sumatera itu kan, tidak mungkin kalau keluar itu kosong-kosong deh. Pasti ada yang kita pegang gitu kan. Jadi agak tahu saya pas nengok dia lagi tidur itu ada sesuatu sih. Agak lain ya? Agak lain. Saya pandang lah aja. Ada aura yang negatif. Tidak enak. Saya bangun lah. Dek, bangun. Iya bangun dah.
Jadi cerita-cerita biasa dulu pertama. Sebelum saya tidak berani nyampaikan langsung kan. Tapi hati nurani saya tuh bergetar. Macam mana caranya supaya saya sampaikan si Dewi ini dapat nolong dia. Saya udah anggap dia itu sebagai adik saya Dewi. Wi, abang nak bertanya. Dewi ini ada makai sesuatu tak? Dia tetap ngelak. Tak ada bang. Ya Dewi gini lah. Saya bilang lah, abang ni orang Sumatera, tapi abang ngerti. Dewi tak usah bohong lagi. Dewi cerita lah ke abang. Abang nak nolong dia sini, bukan maksud lain. Akhirnya si Dewi bercerita, iya bang, saya ada pakai pesugihan dan juga susuk. Ngaku. Ya dia kan bahasa lain kan, tapi saya bawa dengan bahasa kita lah gitu kan. Saya ada memakai sesuatu. Itu di saat Dewi ngaku tuh bang, itu kondisinya udah separah apa tuh? Parah banget. Parah ya. Itu rentan waktunya dari kecelakaan sampai keadaannya memburuk itu nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Dengan kondisi yang bagian kaki sakit tapi menjalar ke seluruh tubuh. Kayak seluruh tubuh. Berarti itu ada kaitan. Belakangnya juga tuh. Sini-sini itu tuh kayak busuk gitu. Dan masuk ke dalam ruang kamar itu, ya makanya saya tanyakan itu auranya beda dan bau itu beda. Ya karena kita biasa dekat sama si Dewi itu baunya wangi kan. Iya. Baunya wangi tapi pas kenapa kejadian pas sakit ini bau. Dan udah mulai banyak koreng di belakangnya. Apa karena luka-luka koreng itu atau memang aroma-aroma lain? Aroma lain. Saya rasa itu aroma lain. Setelah abang desak-desak si Dewi ini tadi, akhirnya dia mengakuin bahwasannya dia ini menggunakan susuk dan dia minta tolong sama abang. Minta tolong. Jadi gini bang, katanya kan, Dewi akuin Dewi pakai susuk bang, tapi Dewi yakin Dewi bisa sehat, bisa kembali seperti semula lagi. Tapi dengan syarat Dewi ada ritual yang harus Dewi lakuin. Tapi karena kaki Dewi ini patah, Dewi tidak bisa ngerjainnya bang. Jadi dengan siapa lagi Dewi minta tolong? Dengan mama, dengan bapak, ya tidak mungkin katanya kan. Sama kawan-kawan kampung nih, ya abang tahu sendirilah macam mana pandangan orang kampung kepada Dewi. Lihat Dewi aja meludah. Ya, mungkin karena kerjaan Dewi ya. Jadi karena abang sudah nganggap Dewi ini kayak adik sendiri, Dewi mohon sama abang, minta tolong benar sama abang. Abang tolong gantiin Dewi untuk melakukan ritual yang harus Dewi lakuin. Dewi pasti balik semula lagi seperti Dewi yang abang kenal. Pada saat itu langsung saya mencak, maaf Dewi, kita memang kenal di dunia malam ya, di tempat yang tidak elok. Tapi gini-gini, abang ini orang pesantren dulu, tahu mana yang benar mana yang tidak. Satu kali pun, biarpun adik abang sendiri, adik kandung yang minta abang untuk melakukan hal itu, menduakan Tuhan, itu syirik. Tak sama sekali. Setelah saya tolak yang mentah-mentah tadi, saya tidak mau. Si Dewi ini menangis, ibu hati, sedih. Ya kita tidak bisa bantu dia. Saya tanyalah sama dia, sebenarnya Wi, apa yang kau suruh ke abang nih untuk melakukan apa? Jadi diceritalah oleh Dewi tadi, gini bang, Dewi ini ada melakukan ritualnya itu ya harus mandi air ada di suatu telaga. Telaganya itu tempatnya tuh ya tempat orang yang minta-minta gitu kan. Gimana ya kalau ngambil air dia ya tidak apa-apa gitu kan. Tidak bang, ada tata caranya. Abang harus bawa ayam hitam. Pas ayam hitam tuh ada bacaannya, kayak Dewi tulis katanya kan. Abang tinggal baca ya,
Baca, sudah tuh abang sembelih ayam itu, alirkan ke air telaga itu, terus di situ abang minta lah sama ada demit lah, sejenis demit gitu ya. Demit apa jin kita tidak tahu juga lah ya. Yang jelas ada dikasih namanya kayak itu kita minta. Ya berarti bukan minta sama Allah gitu kan? Ya bertolak belakang sama kita. Sedangkan kita tahu biarpun yo senakal-nakal gitu, kita tahu agama. Saya ini dari pesantren. Itulah yang tidak cocok sama saya. Saya bantah langsung. Wi, kalau gitu Dewi bukan sosok namanya tuh Wi. Itu pesugihan. Kalau pesugihan tuh maaf cakap deh ya, kau sudah syirik. Menduakan Tuhan menyentuh. Dia namanya dosa syirik tuh. Nauzubillah min zalik Wi. Jangan sampailah kau nyuruh aku buat hal seperti itu. Tidak Wi, makasih. Biar macam mana pun aku tak akan pernah syirik. Tak akan pernah Wi. Jadi itu ternyata ya penyebab penyakitnya si Dewi ini menjalar. Menjalar, ya saya rasa dari situ. Tapi ada sesuatu hal sentim dari situ. Tapi ndak abang lakuin tuh permintaan Dewi? Tidak. Itulah ada juga penyesalan bagi saya. Ada setelah beberapa hari si Dewi itu meminta dengan saya untuk melakukan hal itu, saya tolak. Saya dapat kabar yang amat sangat membatin lah bagi saya, membatin bagi saya bahwasanya si Dewi ini sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hal ini bukan kepergian Dewi yang saya sesalin, bukan yang saya sedihin, itu bukan kepergian Dewi, tapi itu terakhir si Dewi itu saya sudah disehati. Wi, yang menyembuhkan itu bukan yang setan-setan kau tuh, bukan. Baliklah dek, kita ke jalan benar lagi. Kita punya Allah, bilang kan. Ayo balik, jangan kau turutin yang hal-hal gitu. Ya kalau perlu dibuang gitu kan. Kalau Dewi mau, ayo Dewi ikut abang balik ke Jambi. Dewi abang masukkan ke pesantren. Ya mudah-mudahan di pesantren itu ya Dewi bisa belajar agama lagi. Dewi sehat, balik seperti semula lagi. Tobat gitu ya. Masalah keuangan, masalah kehidupan Dewi, abang yang tanggung semuanya. Mungkin karena si Dewi ini tadi sudah bersekutu dengan iblis, dengan setan tadi. Marah deh saya bilang gitu. Ya sempat juga lah saya ada baca-bacaan dikit kan. Mungkin pas saya baca-bacaan itu mungkin setan di dalam diri dia itu melawan gitu. Menolak. Sudah bang katanya. Dalam keadaan sakit itu marah. Wajahnya berubah. Sudah bang. Kalau abang tidak mau silakan abang keluar dari rumah ini. Diusir. Itulah yang membuat saya sedih. Kenapa saya ngajak dia balik tobat, tapi dia tidak mau. Itu yang buat saya sedih. Bukan kematian Dewi, tapi saya balik. Ayo balik. Ya karena rasa sayang Bang Mubarok ke Dewi tadi bukan kayak pacar, bukan kayak apa, udah kayak adik. Sudah saya anggap adik saya sendiri. Sudah kayak keluarga sendiri. Ya mamaknya juga saya anggap mamaknya sendiri, bapaknya saya juga. Ya namanya kita merantau kan. Jadi penolakan ya untuk membawa Dewi kembali ke jalan yang benar tadi itu yang bikin sesek saya. Jadi tapi saya juga kok bisa anaknya sakit, lemas. Tapi pas saya ada baca sedikit, terus saya ngajak dia balik ke Jambi itu kan, berubah wajahnya tuh, berubah auranya tuh langsung gimana gitu ya. Jadi itu kan pengaruh dari kekuatan yang ada dalam badan tadi. Jadi zohirnya lemah, tapi kekuatan itu ya dengan bacaan yang Bang Barok bacakan dia lawan gitu. Lawan. Itulah yang membuat saya menyesal.
Menyesal sampai detik ini pun saya tetap nyesal. Jadi tuh Dewi itu meninggal di tahun 2017. 2017. Berarti 2017, 2024 udah lumayan lama Bang ya? Sudah lumayan lama. Nah, jadi, tapi pas meninggal ada kejadian-kejadian aneh. Nah, apa tuh Bang? Jadi apa yang saya ceritakan ini bukan mengada-ngada, tapi memang real terjadi. Dan saya juga sedikit mau mendisklaimer nih ya kepada sahabat-sahabat, mungkin apa yang akan diceritakan, karena saya di spill dikit tadi sebelum take ya, apa yang akan diceritakan oleh Bang Barok ini sebenarnya aib Bang ya. Aib. Tapi bukan aib almarhumah yang mau diangkat, tapi di sini kesadaran kita sebagai pendengar kisah dari Bang Barok ini jangan sampai pernah melakukan hal yang sama Bang ya. Jangan. Karena ini real terjadi, disaksikan langsung oleh Bang Barok dan ini orang dekat dari Bang Barok. Jadi maaf jangan sampai lagi nanti ada yang komentar, untuk apa menceritakan aib dari orang yang sudah meninggal. Bukan itu, tapi ini gambaran untuk kita ke depan. Untuk pembelajaran kita. Karena Allah memberikan sebuah kenyataan itu untuk kita pelajari. Agar kita tahu jerahnya untuk orang yang melakukan hal seperti itu, yaitu hukumnya Bang ya. Nah jadi boleh dilanjut Bang. Jadi pada saat itu saya datang tuh, nyampailah di rumah duka. Ya, ketemulah dulu dengan orang tuanya, temu mamanya, temu bapaknya, dan juga adik-adiknya. Ya sedih mereka kan, kok bisa begini. Ya padahal penopang ekonomi keluarga itu si Dewi. Tulang punggung. Karena bapaknya sudah tua, mamanya juga udah tua. Sedangkan untuk hal warisan dah ada. Memang susah itu. Yang Dewi ini memang tulang punggung. Tulang punggung bagi adik-adiknya yang sekolah-nyekolahin adiknya itu si Dewi. Bukan berarti Dewi melakukan pekerjaan itu untuk menutupi kehidupannya, sosialitanya enggak. Betul-betul tulang punggung keluarganya, ya bantu sekolah adiknya, untuk makan di rumah sehari-hari itu si Dewi. Jadi balik lagi kisah tadi, nyampailah saya di rumah duka itu, ya sudah bercengkrama sama orang tuanya. Ya sedih ya kepergian Dewi. Jadi almarhum ini meninggalnya pagi. 3 jam setelah meninggal Dewi, saya baru nyampai di rumah duka itu kan. Itu pada saat itu udah ramai orang-orang kampung juga ramai. Terus lihatlah saya si Dewi di jenazahnya itu. Masya Allah Dek, cepatnya engkau pergi, tapi kau belum. Ya ada kesesalan saya tadi, tapi kau belum tobat Dek. Karena Bang Barok tahu. Saya baru bilang, tapi kau belum tobat Dek. Tuh dari arah kanan itu ada kucing hitam. Lompat, dan si jenazah ini langsung terduduk. Wah, Masya Allah, orang berhamburan itu, tidak berani orang. Jadi mitos kalau jenazah dilangkai kucing hitam itu betul Bang? Saya nyaksikan sendiri di depan mata saya sendiri. Tuh kucing melangkah, tuh mayat langsung duduk. Tapi mata nggak buka. Saya ada di sampingnya, saya tidak lari. Terus saya kodelah orang tuanya, tolong panggil Pak Kiai. Datanglah Pak Kiai, langsunglah dibaringkan lagi. Udah, orang baliklah seperti semula lagi kan, datang ada baca Yasin, ada tahlil gitu kan. Ya di luar biasalah, banyak gunjing-gunjing gitu ya. Terus ya dimandikanlah jenazah, dibawalah ke belakang dimandikan. Ya kita laki-laki kan tidak boleh. Yang mandi-mandikan orang-orang kampung itulah, pemandi jenazah gitu, yang untuk perempuan. Setelah memandikan jenazah ditaruhlah dan dikafankan. Terus datang, saya juga tidak kenal sama orang itu, yang tukang mandi jenazah itu. Mas, keluarganya. Keluarga, iya ada. Sini ntar Mas, dipanggil saya. Mas, ceritanya tuh agak aneh Mas. Ada sesuatu hal yang janggal. Kata si pemandi jenazah tadi. Ya sebenarnya ini kalau untuk pemandi jenazah itu tidak boleh ngomongin Mas sebenarnya.
Tapi ini harus saya sampaikan ke warganya ya. Itu si almarhum ya, kalau orang sudah meninggal itu kakinya itu kan Sewajarnya turun. Sewajar orang meninggal itu turun. Tapi ini kakinya diri. Cobalah Mas konsultasikan sama Pak Kiai. Dan itu saya tidak gubris. Sudahlah, Mbak, gini weh. Yo, itu namanya aib, udah kan. Tutup aja mulut, ya. Ya saya juga tidak cerita sama mamanya sama lain, tidak cerita. Cukup saya yang tahu sama pemandi jenazah tadi. Sudah dibawalah jenazah ini di keranda, dibawa untuk masjid untuk disolatkan. Terjadi lagi hal aneh. Yang tukang bawa jenazah itu kan digotong gitu ramai-ramai kan. Tuh jenazah itu berat. Kerandanya berat. Padahal Dewi itu badannya tidak besar, langsing. Apalagi setelah sakit tadi. Masih itu dibawa kok berat. Ganti-gantian orang berat. Dan juga tercium bau. Ya, saya juga tercium bau itu. Bau buntang. Bau bangkai. Bau. Kan seharusnya tidak wajar gitu kan. Meninggalnya pagi, zuhur mau dikebumikan. Kalau orang biasa itu tidak ada. Ya, normalnya kan kalau normalnya gitu. Sekitar 5-6 jam masih belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Kalau sudah mungkin sehari 2 hari ya bau wajar. Ini dari pagi sampai ke zuhur ada berapa jam mandi itu? Kok bau? Itulah, dan sampailah di masjid, disolatkan dan dibawalah ke pemakaman. Di pemakaman terjadi lagi hal yang aneh. Pas kan digali kubur, itu bagus, nggak ada air, nggak ada sama sekali. Pas jenazah sampai mau dimasukkan, di bawah nih. Saya yang megangnya itu. Saya nyambut di bawah itu. Pas jenazah ada di tangan, tuh air di kaki mengalir deras, sehingga cepat-cepatlah kami masukkan mayat itu, ciumkan ke dana, diazanin, langsunglah dikubur. Tapi sebelum waktu penggalian awal yang kubur itu normal, nggak ada, kering. Tapi ketika jenazah mau mencium bumi atau mau dimakamkan itu baru mau diturunkan ke bawah, baru bau airnya ngalir. Baru saya terima ini jenazah itu, tangan kaki saya langsung ada air. Innalillahi. Masya Allah. Telah dikubur lah. Si mayit sudah dikubur, ditalkinkan. Ya, yang lain pada pulang, ya tinggallah kami. Ya mamanya, keluarganya gitu kan. Ya, saya juga ada di situ. Ya bantulah baca-baca tahlil, doa gitu kan untuk si mayit. Kami pulang. Kan sudah pulang semuanya kan. Itu sudah sore, mau maghrib. Sudah sholat, banyak yang bilang ada ketemu si Dewi. Jadi Bang Barok sempat ditemuin sama almarhumah atau cuman sekedar dapat cerita aja? Pertama saya nggak percaya. Dengan kepulangan Dewi? Dengan kepulangan Dewi saya nggak percaya. Kalian ini, aku bilang, coba buat omongan saja. Tapi malam kedua si almarhum datang. Saya dari tadi bukan ngebayangin kejadian-kejadian mengerikan kayak jenazahnya bangkit atau air keluar dari kubur, bau bangkai kerandanya berat, bau busuk. Bukan itu yang saya bayangkan, karena sebagai storytelling banyak kisah-kisah yang hampir serupa terjadi. Ya itu wajar kalau orang yang nyalah dalam hidupnya. Tapi yang saya rasakan berat ya untuk mendengarkan kisah ini, perasaan Bang Barok ini. Beliau ini tahu kejanggalan dalam kematian Dewi itu, tahu, dan beliau ini ada loh dalam sesi ketika dipanggil sama pemandi jenazah, terus
didatangin lagi sama almarhumah. Jadi yang saya bayangkan posisi saya sebagai Bang Barok, nggak tahu saya harus berpikir apa, rasanya gimana Bang? Abang tahu kematian Dewi nyala, tapi abang nggak bisa ngomong sama orang. Dan apa maksud dari Dewi nemuin abang itu, gimana ceritanya itu? Ada sesuatu hal yang tidak bisa saya ungkapkan ya. Pertama, ya saya kecewa pada diri saya sendiri. Satu, dia tidak bisa bantu Dewi untuk melakukan ritual itu. Ya. Karena itu menyalahin Sesat gitu kan. Berarti Bang Barok juga ikut-ikutan. Iya. Yang kedua, saya tuh tidak bisa bawa dia balik gitu, tobat gitu. Kalau mungkin kalau sempat Dewi tobat, ya enggak kayak gini jadi. ya tidak kayak gini. Nah itu yang jadi saya tanya, perasaan Bang Barok pada saat itu gimana? Aduh, Campur aduk ya. campur aduk ya. Iya. Nah, jadi jujur lah, saya ini manusia. Ada takut ada. Ya, sempat juga takut sendiri. Gitu. Pas malam kedua, itu setelah sholat maghrib, ya biasa makan ya. Udah makan, duduk nonton TV, itu di kontrakan saya ya. Duduk nonton TV, udah sholat isya. jadi malam kedua tuh enggak ditahlilin di kampung itu, tradisinya enggak ada Bang ya? Udah tahu juga kan beda kampung ya. Saya tidak ke sana. Enggak kesana lagi. Saya nggak ke sana lagi. Jadi setelah pemakaman abang, Iya. Dewi udah enggak ada, main aja gitu ya. Saya dapat kabar bahwa si Dewi ini kan ada pekerja di konstruksi proyek itu, yang satu kampung sama si Dewi itu. Dia kan tahu saya dekat sama si Dewi. Dia ngomong gitu kan. Nggak percaya saya bilang. Ya, pas malam kedua itu saya sudah sholat isya, mata nih ngantuk sekali. Lah, masuk kamar, matikan lampu depan, masuk kamar. Nggak berselang lama itu bunyi horden. Kayak horden dimainin anak-anak gitu. Padahal ngantuk, tapi mata saya dengar, telinga saya dengar. Berdiri saya, hidup lampu, tidak terjadi apa-apa. Bagus aja horden. Saya matikan lampu, pas matikan lampu, di sudut. Apa tuh? Sosok si Dewi. Dalam perwujudan? Kayak pocongan. Pocongannya ini. Terkejut saya, hidup lampu lagi, tidak ada. Itulah saya baca ayat kursi, ya baca apa yang saya bisa saya baca. Lampu udah saya matikan, saya masuk kamar lagi, tidur. Coba tidur, pejam mata. Dalam tidur saya coba pejam mata itu perasaan saya, itu perasaan apa tidak tahu lah. Jelas si wajahnya Dewi itu ada di depan wajah saya. Jadi karena telah datang dihantuin tadi ya. Di malam kedua. Di malam kedua setelah kematian itu, besoknya saya langsung take over itu proyek. Maksud itu gimana? Saya tak mau kerjain lagi. Saya serahkan ke orang lain. Ke kontraktor lain. Ke kontraktor lain, dan saya cabut balik ke Jambi. Takut atau gimana? Takut, ada takut, rasa takut, pastilah ya. Pasti ada rasa manusiawi ya. Tapi ya kena juga mungkin ada rasa bersalah tadi juga. Maka baliklah saya ke Jambi. Terbang ke Jambi, langsunglah ke rumah guru saya, pesantren. Disitulah saya diajarin baca-bacaan, suruh sholat, dan alhamdulillah hilanglah bayangan si Dewi itu tadi. Nggak ada lagi ngikutin. Nggak ada lagi ngikutin. Dan pernah nggak Bang Barok nyari-nyari info setelah pulang ke Jambi tentang misteri kematian Dewi di kampung? Saya kalau ngenang itu berat saya ngenang itu lagi. Jadi saya tidak mau tahu lah tentang hal itu lagi.
Ya namanya, ya jelas pada intinya si adik Dewi ini salah Iya. karena telah menduakan Tuhan tadi. bersekutu dengan iblis. Iya. Jadi dalam pengajian itu kan kalau yang namanya satu bersekutu dengan iblis itu syirik. Iya. Ya. Syirik itu tidak terima Allah dan tidak diterima bumi. Itu berat. Pada intinya itu ya kawan-kawan lain juga jangan sampailah melakukan hal seperti itu. Jadi itulah sahabat, sebuah kisah misteri yang ini ya dialami langsung oleh Bang Mubarok. Dan ya kejadian ini nih sebenarnya yang bikin saya agak sedikit ciut juga nih, nyali saya berhadapan dengan Bang Mubarok bukan masalah keberanian dengan hal mistis atau hantu, tapi ya menerima kenyataan seperti yang saya ungkapkan tadi. Jadi bukan bayangan-bayangan horor seperti ya ditemuin, melihat jenazahnya bangkit, duduk ketika dilangkahi kucing. Bukan itu yang bikin saya merinding, tapi ketegaran seorang Bang Mubarok yang mengetahui kematian Dewi ini disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan ritual pesugihan dan beliau seorang yang tahu. Atau ada yang lain tahu, Bang? Ya mungkin kalau untuk yang tahu itu kan sudah di kampung itu juga sudah ada omong-omong lah. Tapi yang jelas Yang mendengar pengakuan Dewi cuma Abang Sono. pengakuan Dewi saya sendiri. Itu yang bikin saya tuh kayak mana ya, merinding. Ini orang gimana perasaannya ketika ditongolin lagi sosok Dewi di malam kedua. Dan wajar proyek ditinggal milih untuk mencari ketenangan, Bang ya. Ketenangan. Nah, ini juga salah satu cerita misteri yang bisa bukan bukti sih, tapi menepis hoax dari cerita-cerita yang berkembang di platform-platform yang mengatakan kalau masa iya sih kucing bisa ngidupin atau bikin refleks jenazah bangkit. Dan dari kisah Bang Mubarok inilah ya, kisah dari Bang Mubarok ini kucing hitam tadi, Bang ya. Kucing hitam. Itu disaksikan langsung sama Bang Mubarok. Tapi inilah sebuah kisah misteri yang mana hanya Allah lah yang mengetahui rahasia dari sebuah misteri. Jadi thank you banyak nih, makasih banyak Bang Mubarok, ceritanya gokil. Dan inilah salah satu narasumber dari Jambi seberang, dan masih banyak ya. Ada beberapa lagi tadi di spill sama saya di ruangan tadi, ada beberapa cerita misteri dari perjalanan Bang Mubarok. Bahkan ketika di luar negeri, ketika kerja, pernah mengalami sebuah misteri. Jadi ini pengalaman horor di Nusantara dan go internasional, nanti insya Allah akan diceritakan Bang Mubarok di segmen Sahabat Misteri selanjutnya. Dan saya mewakili Bang Mubarok dan ya keluarga besar dari almarhumah yang kita sebut saja dengan nama Dewi, meminta sahabat-sahabat semua yang mendengarkan kisah ini ambil positif dari apa yang disampaikan Bang Mubarok, bahwa sesuatu yang kita dapat dari hal yang tidak baik dalam tanda kutip bersekutu dengan makhluk gaib dengan melakukan ritual pesugihan. Apalagi ini adalah ritual pesugihan susuk, yang mana susuk itu ada berbagai macam jenis, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan susuk yang dimaksud dalam kisah ini adalah susuk yang memiliki hodam yang bisa meningkatkan apa yang kita inginkan dengan menjalankan ritual yang sudah ditentukan. Namun saya simpulkan di sini Bang Mubarok, Dewi mengalami ini karena gagal dalam melakukan ritual. Ya. Nah, jadi marilah sama-sama kita doakan saudari kita, sesama kaum muslimin, muslimat, almarhumah Dewi yang kita sebutkan namanya bin Fulan. Semoga almarhumah apa yang telah beliau lakukan semasa hidupnya diampuni, dimaafkan oleh Allah SWT, karena Allah SWT adalah Maha Pengampun, Maha Pemberi ampunan. Dan kita semua dijauhkan dari apa yang terjadi dari gambaran kehidupan seorang anak manusia yang bernama Dewi. Demikian sebuah kisah misteri yang disampaikan langsung oleh narasumber dalam segmen Sahabat Misteri.
Jadi untuk sahabat yang ada di Jambi dan sekitarnya, jangan sungkan, jangan malu mau datang ke studio Sebuah Kisah Misteri untuk menceritakan langsung seperti Bang Barok. Bisa hubungi WhatsApp admin dengan bergabung dengan grup admin Sebuah Kisah Misteri. Link sudah saya siapkan di box deskripsi dan di kolom komentar. Tinggal klik aja. Sahabat-sahabat sudah bisa join langsung ke admin dan bisa bertanya, konsultasi, dan datang ke studio Sebuah Kisah Misteri untuk menceritakan langsung pengalaman misteri yang sahabat alami. Jadi jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian narasumber kami pada malam ini, yaitu Bang Barok, mohon dimaafkan karena kami manusia gudangnya dari sejuta salah. Dan inilah segmen Sahabat Misteri. Saya Ri Wijaya dan saya Mubarak. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sebuah Kisah Misteri.